Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, pada malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah dua keadaan dibolehkan tidak menghadap kiblat. Dua keadaan yang dibolehkan ketika sholat tidak menghadap kiblat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, bab al-halaini alladaini yajuzu fihima istiqbalu ghairil qiblah. Bab tentang dua keadaan yang dibolehkan tidak menghadap kiblat ketika sholat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, halani alladhani yajuzu fihi istiqbalu ghairil qiblati. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang menghadap kiblat ini dan tidak menghadap kiblat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 101, ayat 101 sampai 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian mengadakan perjalanan di muka bumi ini, maka tidak mengapa, tidak berdosa bagi kalian untuk mengqasar, meringkas salat, jika kalian takut orang-orang kafir akan menyerang kalian, membunuh kalian. Lalu ayat selanjutnya di ayat 102 surat An-Nisa, Allah mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Jika engkau bersama sahabat-sahabatmu lalu engkau ingin melaksanakan salat bersama mereka dalam keadaan kondisi takut ini, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak, maka hendaklah sebagian di antara mereka salat bersama engkau dan sisanya yang sebagian yang lain mereka siaga di belakang. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, fa amarahumullahu khaifina mahrusina bis-shalah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka para sahabat khaifina, mereka yang takut diserang dan dibunuh oleh orang-orang kafir, mahrusin tapi dijaga. Mereka ini khaifina bis-shalah, mereka takut tapi sholat, dijaga tapi sholat, yaitu sholat dalam keadaan dijaga, diawasi, dalam keadaan takut. Fadalla dzalika ala annahu amarahum bis-shalati lil jihati allati wajjahahum laha minal qiblah. Ayat ini menunjukkan bahwa
mereka, Rasulullah dan para sahabat, ketika dalam keadaan takut, kondisi takut, mereka tetap sholat menghadap kiblat. Tapi kondisinya mereka gantian, karena ini sholat khauf. Tetap mereka sholat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wa qala Allah azza wa jalla, demikian juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dalam surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta, dan jagalah salat yang 5 dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat dalam keadaan qanitin, dalam keadaan diam, tenang, khusyuk. Kemudian ayat selanjutnya, fa in khiftum, kalau kalian takut, dalam keadaan kondisi takut, fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kalian takut melaksanakan sholat dalam keadaan seperti ini, maka boleh bagi kalian sholat dalam keadaan jalan kaki maupun dalam keadaan berkendara. Farijalan aw rukbana, jalan kaki maupun dalam keadaan berkendara. Ya, bukan maksudnya sholat jalan-jalan begitu, enggak, maksudnya ketika kalian berjalan di muka bumi ini, lagi safar kan, lalu kemudian kalian takut, ya, di sini dikatakan fa in khiftum, kalau kalian takut melaksanakan sholat, takut diserang, dibunuh oleh orang kafir, atau mungkin takut dibunuh perampok, atau takut dengan hewan buas, ya, nanti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Dalam keadaan takut boleh bagi kalian sholat dalam keadaan, ya, apapun, dalam keadaan apapun kalian sholat, menghadap kiblat maupun tidak. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengatakan, fadalla irkhasuhu fi an yusallu rijalan wa rukbanan ala anna al-hal allati adina lahum fiha bi an yusallu rijalan wa rukbanan min al-khawf ghairal halil ula allati amarahum an yahrusa ba'duhum ba'dan. Pada ayat ini ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan sholat dalam keadaan berjalan kaki, ketika lagi jalan kaki, atau dalam keadaan berkendara. Ini lagi safar maksudnya. Bahwasanya keadaan ala annal hal menunjukkan bahwa keadaan yang Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi mereka untuk sholat dengan keadaan seperti tadi, karena dalam keadaan takut, karena alasan takut, ya. Ghairal halil ula, keadaan yang kedua ini beda dengan kondisi atau keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama tadi lagi dalam keadaan takut, ini kondisi perang. Kalau yang sekarang ini kondisi takut tapi bukan dalam keadaan perang, pokoknya takut saja, namun takutnya ini banyak hal, itu penyebabnya banyak. Bukan cuma karena takut diserang musuh, diserang orang kafir, tapi juga takut karena diterkam hewan buas, atau mungkin dirampok, atau mau dibunuh sama para perampok. Itu bisa jadi. Jadi kata Al-Imam Syafi'i, takut yang kedua ini, ya, bukan karena takut diserang musuh, mau perang, bukan, tapi takut yang kedua, ghairul halil ula allati amarahum an yahrusa ba'duhum ba'dha. Ini bukan takut yang pertama. Fa'alimna annal khaufaini mukhtalifan. Dua takut ini beda. Takut yang pertama sama takut yang kedua ini kondisinya beda. Wa annal khawfal akhar alladhi adina lahum fihi an yusallu rijalan wa rukbanan la yakunu illa ashadda minal khawfil awwal. Kondisi yang kedua, takut
kondisi yang kedua itu masih lebih parah daripada kondisi takut yang pertama. Walaupun tadi ini misalnya mau perang, jadi kita khawatir karena khawatir diserang musuh, tapi masih ada yang jaga. Karena masih ada yang jaga, jadi masih ringan yang pertama daripada yang kedua. Takut yang kedua ini kita tidak tahu, bisa diserang perampok, bisa diserang hewan buas. Jadi kondisinya kita tidak bisa memastikan, tidak bisa jamin bahwa kita ini aman. Dalam kondisi takut yang kedua ini lebih parah daripada kondisi takut yang pertama. Jelas ini? Ya. Maka di kondisi yang pertama tidak ada keringanan solat menghadap kiblat, solat menghadap kemana saja. Pada kondisi yang kedua, kata Imam Syafi'i, dibolehkan solat menghadap kemana saja, walaupun tidak menghadap kiblat. Baik dalam keadaan berkendara atau dalam keadaan lagi berjalan safar dengan jalan kaki, maupun safar dengan berkendaraan. Solatnya mau solat wajib maupun solat sunnah, ini dua-duanya dalam kondisi takut yang tidak jelas. Maksudnya takut ini kita jamin tidak, kondisi kita ini aman. Bisa jadi mau dirampok, karena di zaman dahulu kalau di padang pasir itu banyak para perampok. Hati-hati kalau mau jalan di tengah-tengah padang pasir, banyak para perampok. Termasuk diantaranya ulama yang dulu jadi perampok itu siapa namanya? Ada yang tahu? Fudail bin Iyad. Itu termasuk dia kepala perampok dia itu. Ya. Kepala perampok. Ketika itu taubatnya nanti sudah pembahasannya. Beliau dulu juga jadi perampok, kepala perampok. Mereka kalau ngerampok orang bisa sampai bunuh, ngambil harta mereka, pokoknya dengan kekerasan. Yang namanya perampok beda dengan pencuri ya. Merampok itu bisa menganiaya orangnya, tapi kalau mencuri hanya sekedar ngambil barang orang, tidak dengan menganiaya orangnya. Tapi kalau merampok sekaligus dengan menganiaya orangnya, sudah diambil barangnya, dianiaya lagi. Dan mencuri itu ada ketentuannya ya. Cuman memang hukumannya berbeda. Kalau orang yang merampok itu tangan dan kaki dipotong bersilangan, kanan tangan, kaki kiri dipotong langsung. Beda kalau mencuri cuma tangannya doang. Karena memang perampok lebih kejam, dia sampai menganiaya orang, ancaman. Makanya kalau dalam hukuman ini juga beda kayaknya ya. Perampok dengan penganiayaan, membunuh itu hukumannya lebih tambah ya kan, beda dengan mencuri biasa. Curi biasa palingan penjara, korupsi 5 tahun ya. Baik, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dua takut ini beda, yang pertama sama yang kedua. Yang kedua lebih parah ya. Kalau yang pertama masih ada orang yang jaga, antum sholat dalam keadaan takut tapi ada yang jaga. Kalau yang kedua, antum sholat tidak ada yang jaga. Ini antum lagi mungkin sendiri 2 orang ya. Pokoknya antum safar ya. Ini tidak dalam bentuk kelompok. Lalu Al-Imam Syafi'i mengatakan, wa annal khawfa al-akhar alladhi adhina lahum fi an yusallu rijalan wa rubbanan la yakunu illa ashadda min al-khawfi al-awwal. Wa dhalika ala anna lahum an yusallu haythu tawajjahu mustaqbil al-qibla wa ghairu mustaqbiliha fi hadhihi al-hal. Dalam kondisi takut yang kedua, mereka bebas mau menghadap kemana saja. Bisa menghadap ke kiblat atau bisa tidak menghadap kiblat. Boleh dalam sholat sunnah maupun sholat wajib. Wa qu'udan 'ala ad-dawabi wa qiyaman 'ala al-aqdam. Baik sholat di atas kendaraan maupun berdiri dengan kaki, maksudnya berdiri saja di atas tanah, di atas lantai misalnya. Wa dallat 'ala dzalika sunnah, dan hal ini dijelaskan berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala,
Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana idza su'ila an salatil khauf." Kalau Abdullah bin Umar ditanya tentang salat khauf, beliau mengatakan yataqaddamul imam wa ta'ifah. Imam maju sama kemudian sebagian saf saja, yang lain jaga di belakang, menghadap ke belakang. Ya, yang lain jaga ke belakang, menghadap belakang. Itu tentang hadis salat khauf. Jadi imam sama jamaah makmum, yang belakangnya sisa mereka menjaga yang salat. Lalu kemudian waqala Ibnu Umar fil hadis, di dalam hadis tersebut Ibnu Umar mengatakan, fa in kana khaufun ashadda min dzalik sallu rijalan wa rukbanan. Kalau seandainya rasa takutnya lebih parah daripada salat khauf, ya, kalau seandainya rasa takutnya lebih parah daripada kondisi orang lagi sedang perang, yang mana di situ dibolehkan salat khauf, dan salat khauf itu ada yang salat, ada yang jaga. Masih lebih ringan takutnya, tidak terlalu parah. Yang parah itu adalah kayak kondisi tadi, tidak jelas dia ini bisa saja diserang musuh, atau bisa diserang perampok, bisa diserang hewan buas. Maka dalam kondisi seperti itu kata Ibnu Umar, fa in kana khaufun ashaddu min dzalik sallu rijalan wa rukbanan. Mereka boleh salat menghadap kemana saja dengan kondisi mustaqbil qiblah wa ghairi mustaqbiliha, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, dalam keadaan salat di atas kendaraan maupun salat di atas bumi, maksudnya dengan kakinya, tidak di atas kendaraan. Qala Malik, Imam Malik mengatakan, ma ara Abdullah dzakara dzalika illa an Rasulillah. Ucapan Abdullah bin Umar ini tidak lain melainkan hadis. Ya, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ini adalah terpancar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, wala yajuzu fi salatin maktubatin istiqbalu ghairil qiblah illa inda itlalil adui 'alal muslimin. Dan tidak boleh salat menghadap kepada selain kiblat kecuali pada kondisi musuh sedang mengintip kita, musuh sudah melihat kita. Baru pada kondisi seperti itu boleh salat menghadap kemana saja. Kalau seandainya musuh masih jauh, kalian salat khauf tapi tetap salat menghadap kiblat. Kalau musuh sudah melihat kita, mereka sudah mengintip kita, maka dibolehkan salat tidak menghadap kiblat, kemanapun boleh. Wadzalika indal musayafa wa ma asbahaha. Apalagi pada kondisi atau ketika musuh-musuh sudah mulai musayafa, sudah beradu pedang, ya, sudah dalam kondisi musuh sudah datang di area kita, sudah masuk ke medan kekuasaan kita misalnya. Wa dunu zahfi minaz zahfi. Kalau sudah musuh ini sudah saling serang, fayajuzu an yusallu sholata fi dzalikal waqti rijalan wa rukbanan. Pada kondisi seperti ini kata Imam Syafi'i boleh mereka salat dalam keadaan berkendaraan maupun dalam keadaan mereka salat di atas tanah, di atas bumi ini. Karena kalau dalam kendaraan, di atas kendaraannya belok kemana saja, ya, atau dia gerak kemana saja. Fa in qadiru ala istiqbalil qibla wa illa sallu mustaqbili haitsu yaqdirun. Kalau mereka mampu menghadap kiblat, mereka salat menghadap kiblat. Kalau tidak bisa menghadap kiblat, maka salat menghadap kemana saja. Wa in lam yaqdiru ala ruku' wala sujudin aw ma'u ima'an. Dan kalau seandainya pada kondisi takut seperti itu, mereka mungkin susah ruku, susah sujud, mereka pakai isyarat. Au ma'u ima'an, pakai isyarat. Antum ada terjemahan kita belum? Ya, ada ya? Iya. Jadi dalam kondisi mampu untuk ruku ataupun tidak mampu, dalam kondisi mampu sujud atau tidak mampu sujud, maka ketika tidak mampu ruku dan tidak mampu sujud, maka pakai isyarat.
Ya, dalam kondisi berkendaraan atau mungkin lagi lagi berdiri dalam keadaan isyarat begini, pakai isyarat saja, gak usah gerak-gerak. Nah, misalnya antum lagi ruku, musuh di depan, dia sudah datang, antum kayak gini saya, tapi pakai isyarat, Allah Akbar, sallallahu kayak gitu, ya. Antum lihat musuh, ini musuh sudah ada di depan antum. Kalau antum ruku, tahu dia loncat, langsung dia tebas kepala antum. Nah, dan dalam kondisi tidak menghadap kiblat pun boleh. Nah, wa kadzalika in talabahumul adu fatlubu alaihim fa atallu alaihim afwan. Wa kadzalika in talabahumul adu fa atallu alaihim. Demikian juga kalau seandainya musuh sedang mencari mereka, artinya mereka sedang ini kan lagi gerilya di hutan kah, ya? Musuh datang, musuh sedang mencari kita. Dalam kondisi seperti itu kita dikepung misalnya, ya sudah, sholatnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri, di atas kendaraan sholat. Ya. Fa'atallu alaihim, apalagi mereka sudah melihat, sudah mengawasi, sudah memantau kita. Sallu mutawajjihina ala dawabihim yumi'una ima'an. Mereka sholat di atas kendaraan dengan isyarat. Sholat di atas kendaraan dengan isyarat. Wala yajuzu lahum fi wahidin minal halaini an yusallu ala ghairi wudu'in wala tayammum. Walaupun dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan takut, ya, sudah dikepung musuh, tetap kita sholat harus dengan wudu atau tayamum. Misalnya nggak sempat mau wudu, enggak, tetap harus wudu atau tayamum. Tidak mungkin orang mau sholat kalau tidak bersuci, baik dengan wudu atau kalau nggak bisa mungkin tayamum kalau sudah tidak ada air. Wala yanqusuna min adadi sholati syai'an, juga tidak boleh dikurangi jumlah sholatnya, ya, tidak boleh dikurangi juga rokaatnya misalnya. Oh, karena lagi takut 1 rokaat saja misalnya, nggak boleh. Tetap, ya. Kalau kita lagi perang dan ini dalam kondisi safar, berarti 2 rokaat kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat zuhur, ini 2, zuhur 2, asar 2. Dalam kondisi takut dan dalam kondisi safar. Nah, wa yajuzu lahum an yusallu bi tayammumin wa in kana al-ma'u qariban. Dan kata Imam Syafi'i, kalau seandainya misalnya musuh sudah mengepung kita dan kalau seandainya ada air pun, tetap kita dibolehkan untuk tayamum. Misalnya antum mau ke sana mau berwudu di dekat musuh misalnya, ya, mereka sudah berdatangan, antum mau wudu nggak bisa, sudah pakai tayamum saja. Ini boleh kata Imam Syafi'i. Walaupun airnya dekat, ini tapi musuh sudah dari sana nih, antum segera harus sholat. Sebelum antum mati di medan perang, antum sholat dulu, ya kan? Oh, tunggu dulu Ustaz, nanti saya habis perang baru mau sholat. Iya, kalau masih hidup, ya. Kalau sudah mati duluan belum sholat, maka sholat dulu. Nanti setelah itu urusan belakang, mati atau tidak, syahid atau tidak. Nah, wasawa'un ayu aduin atalla alaihim, ya, au kufarun am lusus am ahlu baghi am suba' am fuhulu ibil. Kata Imam Syafi'i, li'annahu mahulun bainahum wa bainal ma'. Tadi kondisi kalaupun misalnya air di depan kita dekat, kita memilih tayamum saja karena ini sudah terhalang. Di depan ini misalnya ada musuh. Dan kondisi takut seperti ini, baik yang membuat kita takut itu karena musuh atau karena orang kafir yang memang ingin menyerang kita, au lusus, atau para perampok lusus, am ahlu bagi, atau orang-orang yang pokoknya orang-orang zalim. Ahlu bagi itu membunuh siapa saja, dia nggak peduli, pokoknya bunuh aja. Ahlu bagi, orang-orang ini nih suka bunuh-bunuh orang nih. Nah, ini beda lagi sama lusus, ya.
Ada juga lusus. Lusus itu perampok yang sudah sekaligus juga membunuh. Ada yang cuman khusus perampok tanpa membunuh. Ada yang khusus juga hanya bunuh-bunuh orang, tidak merampok. Tapi biasanya kalau bunuh orang ngambil barang orang kan, biasanya ya, ada sesuatu. Atau amfuhulu ibil, suba' au siba', atau hewan buas. Kita mungkin takut kepada hewan buas. Antum sebelum diterkam hewan buas, antum sholat dulu, ya, sholat dulu. Pokoknya sholat nih, dalam kondisi sholat, dalam kondisi bagaimanapun, mungkin dari atas kendaraan, dengan isyarat pun boleh, tidak menghadap kiblat pun boleh. Ya, amfuhulu ibil, atau onta-onta jantan yang jahat. Onta-onta jantan yang jahat itu kalau ngamuk bahaya. Itu onta tuh kalau lagi sudah marah bisa kayak setan. Memang dia ngeri kalau lagi marah. Itu onta jantannya ngamuk luar biasa. Itu gak bisa diamankan itu, kecuali disembelih. Li'anna kulla dzalika yukhafu itlafuhu, karena semua ini yang menyebabkan kita takut itu bisa membahayakan kita, sehingga kita perlu menghindari. Kita harus menyelamatkan diri dari hal-hal tersebut dengan kalau mau sholat harus dalam kondisi seperti tadi. Wa in talabahumul adu, demikian juga kalau dikejar musuh, fanu'u anil adu hatta yumakkinuhum an yanzilu bila khaufin an yarhaqu lam yakun illa nuzul wassalatu bil ardi ilal qiblah, sampai mereka bisa mendapatkan sebuah tempat lalu mereka singgah di situ dan hilang rasa takut, mereka sholat di situ dalam keadaan aman. Maka pada kondisi seperti ini baru mereka harus wajib menghadap kiblat. Ya, kalau sudah aman dari semua yang ini baru mereka wajib menghadap kiblat. Wa in khafur rahab, dan kalau seandainya mereka khawatir cilaka, ya, shollu rukbanan, mereka sholat juga dalam keadaan berkendara. Wa in shollu rukbanan yumi'una bi ba'dis shalah, dan sholatnya dengan memberikan isyarat-isyarat. Thumma aminul adu kana alaihim an yanzilu fayusallu ma baqiya minas salati mustaqbilal qiblah. Ya, kalau seandainya memang kondisinya sangat parah, mereka sholatnya dicicil. Ya, sholatnya dicicil. Mungkin satu sholat sudah selesai, belum sempat mau digabung, dia harus sholat lagi yang sisanya yang belum sholat. Ya, sesuaikan kondisi. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa inna ma yakunu ma wasaftu minar rukhsah fi sholati fi shiddatil khawfi rukbanan wa ghairu mustaqbilil qiblah idza kana ar-rajulu yuqatilul musyrikin aw yadfa'u an nafsihi mazluman. Apa yang saya sebutkan dari keringanan rukhsah tentang sholat dalam kondisi takut, sangat takut, yaitu yang saya bolehkan untuk sholat dalam keadaan berkendara, wa ghairi mustaqbilil qiblah, dan dibolehkan untuk sholat tidak menghadap kiblat. Ini apabila seseorang dalam kondisi sedang berperang dengan orang-orang musyrik, atau dia sedang dizalimi oleh orang lain lalu kemudian dia membela diri. Ya, ketika dia membela diri, maka mungkin dalam kondisi yang tidak tenang, dia rasa takut sehingga dia sholat dalam kondisi tidak menghadap kiblat pun boleh. Ya, dia tidak safar, dia tidak kemana-mana, dia mungkin di kampungnya tapi dalam kondisi takut. Ya, kalau dia dalam kondisi takut dan di rumahnya, maka dia sholat di atas tanah, tidak di atas kendaraan. Dia sholat di atas tanah, di atas bumi ini, tidak di atas kendaraan. Karena kalau seseorang sudah singgah mampir di suatu tempat, maka dia harus sholat di atas tanah, di atas bumi ini, tidak boleh di atas kendaraan. Dan pada kondisi seperti itu dia sudah wajib untuk menghadap kiblat. Tapi kalau dalam keadaan takut sekali, memang mau diserang,
pengen dibunuh, mau dicelakain sama orang, mau dizalimi sama orang, maka dia pada kondisi seperti ini dia boleh sholat tidak menghadap kiblat, ya, tidak menghadap kiblat. Kemudian wala yakunu hadza li fi'atin baghiyah. Ini khusus untuk orang-orang yang sedang berperang dengan orang-orang musyrik, atau dia misalnya dizalimi oleh orang-orang zalim, dan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang membunuh asal bunuh kayak tadi. Kalau ini lagi di kampung, ya, kalau lagi di tidak safar. Wala rajulin qatala 'asiyan bihal. Demikian juga tidak dibolehkan atau tidak diberikan keringanan ini bagi seseorang yang ingin membunuh pelaku maksiat dalam kondisi apapun. Wa 'ala man shallaha kadza wa huwa zalimun bil qitali i'adatu kulli salatin shallaha bi hadhil hal. Kalau seandainya dia diserang oleh atau ingin dibunuh oleh orang yang asal bunuh saja, ini di kampung, ya, ini di kampung, bukan lagi safar, bukan lagi di luar. Dia misalnya ingin dicelakai atau ingin dibunuh oleh orang zalim, ya, oleh orang yang tadi orang ahlu bagi, orang yang kurang ajar gitu, ya, ya pokoknya dia brutal, asal bunuh saja. Kalau dalam kondisi seperti ini, apabila dia tidak safar, lagi mukim, maka dia tidak boleh sholat tidak menghadap kiblat. Dia wajib menghadap kiblat, wajib menghadap kiblat. Dan kalau dia sholat tidak menghadap kiblat, dia harus mengulang sholatnya. Dia harus mengulang sholatnya dalam kondisi apapun. Ya, ini adalah kondisi yang pertama, yaitu lagi dalam keadaan takut, dan sholatnya boleh sholat wajib maupun sholat sunnah. Artinya kita sholat tidak menghadap kiblat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam kondisi yang kedua nanti, ini khusus untuk sholat sunnah saja, sholat wajib tidak boleh. Kapan itu? Al-halah tsaniyah, kata Imam Syafi'i, kondisi yang kedua yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak menghadap kiblat ketika sholat. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan, dallat sunnatu Rasulillah ala anna lil musafir idza tatawwa'a rakiban an yusalli rakiban haitsu tawajjaha. Hadis Nabi, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa seorang musafir apabila dia sholat sunnah, dia dalam kondisi berkendara, orang musafir dia mau sholat sunnah dalam kondisi berkendara, dia boleh sholat tidak menghadap kiblat. Kemana saja dia menghadap, ini boleh. Ini khusus untuk sholat sunnah dan bagi musafir biasa, tidak dalam keadaan misalnya musafir perang, misalnya dia safar untuk perang, bukan. Ini musafir biasa, maka dibolehkan dia sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Di atas kendaraan dia menghadap kemana saja boleh. Wa idza kana ar-rajulu musafiran mutatawwi'an rakiban shalla an-nawafila haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu wa shallaha ala ayyi dabatin qadara ala rukubiha himaran aw ba'iran aw ghairahu. Ya, jadi ini diulang lagi oleh Imam Syafi'i. Kalau seorang musafir dan dia sholat mutatawwi, dia sholat sunnah, maka diperbolehkan ketika sholat sunnah dia menghadap kemana saja dalam kondisi dia di atas kendaraan. Ya, semampu dia lakukan, baik di atas kendaraannya himar, kendaraannya itu keledai, atau ba'ir, onta, au ghairahu, atau yang lainnya. Kalau yang lainnya di sini berarti masuk juga, pesawat masuk, mobil masuk. Karena Imam Syafi'i bilang apapun kendaraannya selain dua tadi itu boleh. Ya. Au wa idza arada ruku', dan apabila dia hendak ruku' au sujud di atas kendaraan itu, ketika dia mau ruku' atau mau sujud, au ma'a ima'an, dia pakai isyarat saja. Au ma'a ima'an wa ja'ala sujud akhfadu minar ruku', tapi sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Misalnya dia pakai isyarat, tapi sujudnya lebih
lebih ke bawah daripada rukunya. Ya, jadi ruku mungkin biasa saja, nanti sujud agak ke bawah. Ya, ini pokoknya isyarat namanya. Karena dibilang isyarat karena memang ruku dan sujudnya tidak sempurna. Tidak di atas lantai, tidak di atas bumi. Sudah kita bahas tentang di atas di Masjid Darul Arqam sudah kita sampaikan juga. Orang sujud itu kan harus sempurna kan? 7 anggota badan tadi malam sudah kita bahas. 7 anggota sujud itu harus menyentuh lantai, menyentuh bumi ini. Tapi kalau dalam kondisi safar di atas kendaraan, kita boleh sholat dengan isyarat-isyarat ini dan tidak menghadap kiblat pun boleh. Ustaz, sholat wajib gimana Ustaz? Nah, sholat wajib yang pertama kita cari kiblat dulu. Kalau sholat wajib, ya, ini untuk musafir. Misalnya sudah di atas pesawat, kita mau sholat, pertama kita cek kiblatnya kemana. Pertama kali kita sudah menghadap kiblat. Nanti di tengah perjalanan pesawatnya mau miring kanan kiri kemana saja, itu tidak ada masalah. Yang penting pertama kita sudah menentukan kiblat kita. Itu untuk wajib, yang sholat wajib. Kalau sholat sunnah, antum mau menghadap kemana saja boleh. Menghadap kemana saja boleh. Dan sekaligus menurut Imam Syafi'i, ketika lagi safar sholat sunnah itu boleh. Ketika lagi safar sholat sunnah itu boleh. Rawatib, sunnah-sunnah rawatib ini, qabliyah ba'diyah itu boleh. Apalagi sunnah qiyamul lail, tahajud atau sholat qabliyah subuh, ya, witir. Dari penjelasan Imam Syafi'i ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa sholat sunnah ketika safar itu boleh, ya. Kemudian walaysa lahu an yusalliya ila ghairil qiblah musafiran wala muqiman idza kana ghairu khaifin salatan wajib alaihi bihalin maktubatan fi waqtiha. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk sholat di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat, ya, baik musafir maupun yang tidak musafir, yang musafir maupun yang mukim. Misalnya yang mukim juga dia mau sholat di atas kendaraan, baik yang sunnah, nah ini tidak boleh kalau dia tidak musafir. Atau yang musafir, ya, atau yang musafir namun dia sholat yang wajib, ini tidak boleh, ya, tidak boleh dia sholat tidak menghadap kiblat. Kalau dia musafir tapi sholatnya sholat wajib, atau dia mukim baik sholat sunnah maupun sholat wajib, tidak boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Karena mukim memang dia harus menghadap kiblat. Ini khusus untuk musafir. Jadi khusus untuk musafir dan sholatnya pun sholat sunnah saja, tidak boleh sholat wajib. Jelas ya? Nah, atau faitah, atau sholat yang diqadha, sholat qadha. Antum mau sholat, mengqadha sholat yang wajib, baik antum musafir apalagi antum mukim, tidak boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Au sholat nadhrin, atau sholat nadhar, ya, mungkin antum bernadhar mau sholat. Kalau saya misalnya diterima di Madinah, saya akan sholat qiyamul lail misalnya. Ini qiyamul lail kalau sudah diterima di Madinah baru qiyamul lail. Selama tidak diterima berarti tidak qiyamul lail. Makanya memang orang yang bernazar itu dikatakan oleh Nabi SAW, la yati illa minal bakhil. Orang tidak bernazar untuk beribadah kecuali cuman bakhil saja. Jadi orang paling bakhil itu adalah orang yang bernazar kalau misalnya dapat nikmat dia mau ibadah, ya, itu bakhil. Jadi ibadah dulu, rajin ibadah, baru setelah ibadah kita berdoa. Nah itu bagus. Au sholat tawaf, atau sholat tawaf. Antum sholat tawaf harus menghadap kiblat. Gak mungkin antum mau menghadap kemana coba?
Ini antum tawaf nih, langsung Ka'bah di situ, lalu antum mau belok, nggak boleh. Ya, tidak sah. Nah, ini kan sudah dibahas sama Imam Syafi'i ya pertama. Aw salatan ala janazah, atau salat jenazah. Antum mau salat jenazah ya pasti harus menghadap kiblat. Antum mau musafir kah, mukim kah, harus. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, apa yang beliau sampaikan tadi itu, beliau membawakan dalil, keterangan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi fi safari haitsuma tawajjahat bihi. Rasulullah kalau salat di safar, ketika lagi safar, beliau salat di atas kendaraan, beliau menghadap kemana saja. Ini untuk salat sunnah, bukan salat wajib. Riwayat yang kedua, Abdullah bin Umar mengatakan, ra'aitu Rasulullah yusalli ala himarin wa huwa mutawajjihun ila Khaybar. Saya pernah melihat Rasulullah salat di atas kendaraan himar, keledai. Beliau menghadap Khaybar, bukan ke Ka'bah, tapi menghadap Khaybar. Ini lagi di Madinah, tapi menghadap Khaybar karena salat sunnah. Demikian juga ada riwayat yang ketiga dari sahabat Jabir bin Abdullah bin Hakim bin Haram, Abdullah bin Haram, yaqulu ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah wa huwa yusalli wa huwa ala rahilatin nawafil fi kulli jiha. Ini secara tegas langsung Jabir bin Abdullah mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan, salat sunnah. Salat apa? Salat sunnah. Fi kulli jiha, di segala arah. Pokoknya beliau kemana saja. Ini kalau untuk salat sunnah, jangan untuk salat wajib. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa idza kana al-musafiru masyian lam yujzihi an yusalli hatta yastaqbil al-qibla fayukabbiru thumma yanharifu ila jihatihi fayamshi. Kalau seandainya seorang musafir dia berjalan kaki, musafir jalan kaki tidak pakai kendaraan, ya, antum musafir tapi jalan kaki dari Sofifi antum Pito Belo jalan kaki, musafir. Kalau dulu zaman dahulu biasa orang musafir dari Madinah, Mekah, musafir jalan kaki, dia tidak boleh sholat kecuali dia menghadap kiblat. Fayukabbir, karena ini jalan kaki. Nah, tadi kecuali yang di atas kendaraan ya, ini musafir. Maka ketika dia sholat, dia takbir sampai selesai, thumma yanharifu ila jihatihi fayamshi. Baru setelah itu dia salam dan dia menuju arah safarnya kemana. Dia cari yang pertama tadi dia harus menghadap kiblat. Fa idza hadara ruku'uhu lam yujzihi fi ruku'i wala fi sujudi illa an yarka'a wa yasjuda bil ard. Dan kalau seandainya dia ruku dan dia sujud, dia ruku dan sujudnya harus ke bumi. Sujudnya harus ke tanah, ke lantai. Ya, tidak boleh pakai isyarat. Kalau sholat di atas kendaraan kan boleh isyarat kan? Enggak sampai di punggung onta atau di atas keledai. Li'annahu la mu'nata alaihi fi dzalika kahiya 'ala ar-raqib. Karena tidak ada beban bagi dia ketika lagi sholat di atas tanah ini. Beda dengan kondisi sholat di atas kendaraan. Ini agak susah, kesulitan di situ. Tapi kalau lagi di atas tanah ya dia mau ruku mau sujud gampang. Ya. Ruku sujud gampang saja. Apalagi kalau kendaraan antum jalannya agak kencang dikit, tidak terbiasa, antum bisa jatuh. Wa sujudul Quran wa syukri wal witr wa rakatul fajr nafilatun falirrakibi an yumi'u bihi ima'an wa 'alal mashi an yasjuda bihi idza arada sujud wa la yakuna lirrakib. Demikian juga kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa sujudul Quran, sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud witir, dan sujudnya 2 rakaat fajar, yang mana sunnah semua ini semua adalah sujud sunnah. Maka falir rakib, apabila dia di atas kendaraan, maka dia ruku dan sujud dengan memberikan isyarat. Ya, mau sujud tilawah, antum kan lagi safar nih di atas kendaraan. Ini kalau dia pindah lagi bahas tentang yang lagi safar tapi di atas kendaraan, dia mau sujudnya sujud
sujud sunnah, sujud syukur, sujud tilawah, sujud witir, sujud 2 rakaat sunnah, 2 rakaat sebelum fajar. Sujud-sujud ini dan ruku-ruku ini pakai isyarat semua. Isyarat semua. Wa 'alal masyi an yasjuda bihi idza arada sujud. Tapi kalau seandainya yang berjalan, ana safar tapi jalan kaki, safar jalan kaki baca Al-Qur'an. Terus pas dapat ayat tilawah, sujud tilawah, ayat sujud tilawah. Wasjud waqtarib, sampai di situ, ana kan jalan kaki. Bagi Imam Syafi'i, kata beliau, boleh kalau antum mau sujud langsung ke bumi boleh. Tapi mau pakai isyarat pun boleh. Ya. Wala yakunu lirraqib fi Misr an yusalli nafilatan illa kama yusalli al-maktuba ila qiblatihin wa 'ala al-ard. Dan bagi seseorang yang berkendaraan di suatu tempat ketika dia safar, lalu dia singgah di suatu kampung, dia berkendaraan tapi dia singgah di suatu kampung, maka ketika dia sholat sunnah, an yusalli nafiat illa kama yusalli al-maktubah, maka dia sholat seperti sholat wajib. Artinya apa? Dia harus turun dari kendaraannya, dia sholat sempurna. Dia sholat juga menghadap kiblat, dan dia sholat di atas bumi, di atas tanah. Paham yang tadi ini? Kalau yang tadi kan dia musafir di atas kendaraan, ini masih dalam perjalanan, belum sampai di kampung atau tidak singgah di sebuah kampung. Ini sekarang Imam Syafi'i mengatakan, sekarang kalau dia musafir tapi dia singgah di sebuah kampung, singgah di sebuah kampung dengan kendaraannya. Ketika dia mau sholat sunnah, ya, sholat sunnah saja, bukan sholat wajib. Dia mau sholat sunnah pun tetap dia harus turun dari kendaraan dan dia sholat harus menghadap kiblat. Ya, karena tadi ini khusus bagi yang dibolehkan tidak menghadap kiblat itu ketika di atas kendaraan lagi safar nih, lagi perjalanan, tidak sedang singgah di sebuah kampung atau belum sampai di kampung. Itu dia boleh menghadap kepada selain kiblat. Kemudian wa in iftataha as-shalah wa ma tujzi'uhu as-salatu alaihi fil maktubah. Dan apalagi kalau dia mau sholat yang wajib, maka sungguh tidak akan sah sholatnya kecuali dia sholat di atas tanah, di atas bumi ini. Ya, lianna asla fardil musallina sawa'un illa haitsu dalla kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arkhasa lahum. Ya, tidak boleh ya seseorang yang singgah di sebuah kampung ketika walaupun dia lagi musafir di atas kendaraan, dia harus turun dan sholat menghadap kiblat dan sholat di atas bumi ini, di atas tanah ini. Kecuali kalau seandainya ada hadis keterangan yang memberikan keringanan untuk sholat tidak menghadap kiblat atau tidak di atas tanah, di atas bumi ini. Karena semua sholat orang musafir yang sedang singgah di sebuah kampung dengan sholatnya orang kampung itu sama. Sholat seorang musafir yang singgah di sebuah kampung dengan sholat orang mukim yang tinggal di kampung itu sama statusnya kalau sudah di kampung. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi kesimpulannya kondisi yang kedua ini untuk sholat yang musafir khusus sholat sunnah saja. Ya, sholat sunnah saja, boleh tidak menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Ya. Kemudian mungkin sedikit saya tambah bab yang berikutnya supaya ini karena sedikit sekali. Bab yang berikutnya sedikit saja, sholat di dalam Ka'bah. Kali ini kan masih kaitannya dengan kiblat. Sholat di dalam Ka'bah, apa hukumnya? Menurut Imam Syafi'i, secara ringkas saya ringkaskan, Imam Syafi'i menjelaskan sholat di dalam Ka'bah, sholat sunnah maupun wajib boleh. Tapi untuk sholat wajib lebih afdol sholatnya di luar. Sholat dengan berjamaah bersama jamaah. Kalau untuk sholat qadha, mengganti sholat yang ketinggalan, boleh sholat di dalam, lebih afdol kata Imam Syafi'i sholat di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu dulu ada 6 tiang. Ya, Jabir bin Abdullah menceritakan
Anas bin Malik menceritakan pernah Rasulullah bersama Usama, bersama Bilal dengan satu sahabat yang lain, mereka masuk ke dalam Ka'bah dan Nabi sholat. Mereka lihat Rasulullah taruh tiga tiang di belakang, tiang kanan satu di kanan, satu di kiri, satu di depan. 3 tiang di belakang. Jadi ada 6 tiang di dalam Ka'bah. Nabi sholat menghadap yang satu tiang, kanan kiri, kemudian membelakangi 3 tiang. Beliau sholat di dalam. Maka kata para ulama, menurut Imam Syafi'i, sholat sunnah dan sholat wajib boleh di dalam Ka'bah, tapi untuk sholat wajib lebih afdal di luar, kata Imam Syafi'i. Kecuali sholat yang diqadha, itu bagi dia boleh sholat dan lebih utama kalau dia mau sholat di dalam Ka'bah. Kalau menurut Imam Ahmad, sholat di dalam Ka'bah tidak sah kecuali sholat sunnah. Tidak sah kecuali sholat sunnah. Ini madhab dalam Hambali. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i satu madhab. Imam Malik tidak boleh dua-duanya. Sholat sunnah sama sholat wajib ini tidak boleh. Menurut beliau ini khusus untuk Rasulullah. Rasulullah pernah sholat, dan memang berulang kali ketika Fathu Makkah juga Nabi pernah masuk dan sholat di dalamnya. Kata para ulama, menurut Imam Malik ini tidak boleh karena memang Nabi cuma sholat sunnah, dan hadis-hadis yang ada semuanya adalah menunjukkan Nabi sholat sunnah. Tapi dengan hadis ini Imam Syafi'i berpendapat sholat wajib pun boleh. Tapi yang benar sesuai pendapat yang kuat itu adalah mazhab Imam Ahmad. Menurut beliau sholat sunnah boleh, tapi sholat wajib tidak boleh, harus di luar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.